Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas berapa sih potensi dividen yield dari saham-saham blue chip. Ya, jadi kita kan udah masuk di bulan Maret, di mana biasanya bulan Maret, April sampai Mei itu adalah musim-musim pembagian dividen. Jadi kita bakalan lihat ya, berapa sih potensi dividen yield yang kita bisa dapat sebagai investor dari saham-saham blue chip. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya seperti ebook, video e-course, template Excel, dan juga ada artikel premium yang mana itu tentunya bisa ngebantu kalian dalam investasi saham. Langsung aja cek di link.id/Todopedia atau kalian juga bisa akses di tab store di channel page Todopedia. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia karena di sini gue akan kasih kalian beberapa benefit ya, seperti stock pick terupdate untuk saham-saham yang bagus untuk investasi jangka panjang gitu ya, bocoran-bocoran saham yang bagus. Terus juga ada artikel premium, ada template Excel, dan juga ada live Q&A khusus untuk para member. Ya, jadi jangan lupa untuk join membershipnya Todopedia. Oke teman-teman, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, saham blue chip pertama yang akan kita lihat dividennya itu adalah saham Astra atau ASII. Nah, di akhir tahun kemarin, di bulan Oktober, Astra itu udah bagi dividen interim itu sebesar 98 per lembar saham. Nah, rencananya dividen finalnya itu adalah sebesar 308 per lembar saham, yang mana itu akan dibayar di bulan Mei nanti. Jadi total dividen dari saham Astra untuk tahun buku 2024 itu adalah sebesar 406 per lembar saham. Nah, EPS-nya Astra untuk tahun buku 2024 itu adalah sebesar 841 per lembar saham, yang artinya Astra itu bagi dividen dengan payout ratio itu sekitaran 48%. Nah, ini adalah payout ratio yang menurut gue bagus dan cukup seimbang antara dia bagi dividen dengan dia nyimpen labanya untuk dipakai buat investasi untuk pengembangan bisnis. Karena dengan dividen payout ratio 48%, artinya dari laba yang dia cetak, 48% itu jadi dividen dan 52% itu jadi laba yang ditahan untuk nantinya bisa dipakai untuk pengembangan bisnis. Jadi ada keseimbangan antara dia bagi dividen dan dia investasi untuk ngembangin bisnisnya. Gitu ya. Nah, untuk saham Astra di harga sekarang di 4730 per video ini dibuat. Ya, kalau misalnya kita dapat dividen interim plus kita juga nanti akan dapat dividen final, artinya kita bisa dapat total dividen yield itu sebesar 8,6%. Ya, dan buat teman-teman yang belum sempat beli saham Astra ketika dia waktu kemarin itu bagi dividen interim, ya kalian mungkin baru sempatnya belinya itu belakangan ini, ya. Artinya kalian bisa dapat dividen itu, potensi dividen finalnya itu adalah sebesar 6,5% dengan asumsi kalian beli di harga di sekitaran 4730 ya, atau mungkin kalian memang punya saham Astra di sekitaran harga 4730, yaitu yield dividen finalnya sebesar 6,5%. Nah, menurut gua ini adalah dividen yield yang cukup menarik ya, di mana dividen yield yang dikasih sama Astra totalnya itu adalah 8,6%. Ini dividen yield yang gede ya, dan dividen yield yang gede ini juga datang dari dividen payout ratio yang cuman 48%. Yang artinya kita bisa dapat potensi dividen yang cukup besar, plus perusahaan itu juga sebenarnya dia masih nyimpen laba yang ditahan untuk nantinya bisa investasi untuk pengembangan bisnis. Jadi selain kita dapat dividen yang gede, ya Astra ini juga masih punya potensi untuk terus bertumbuh ke depannya, ya bisnisnya terus dikembangin gitu ya, revenue sama profitnya masih punya potensi untuk terus bertumbuh ke depannya, yang artinya dividen yield 8,6% ini masih bisa bertumbuh di masa depan. Jadi menurut gua ini adalah dividen yield yang menarik dari saham Astra. Oke, next kita lihat dividen yield untuk saham BBCA. Nah, untuk BBCA ya, dia ini akan bagi dividen dengan total itu 300 per lembar saham untuk tahun buku 2024. Nah, kemarin dia itu di akhir tahun dia itu udah bagi dividen interim itu sebesar Rp50 per lembar saham. Ya, jadi nanti dividen finalnya itu adalah sebesar Rp250 per lembar saham. Nah, dengan dividen yang segini, ya BBCA itu dengan EPS-nya sebesar 445, itu dia bagi dividen dengan total dividen payout ratio itu 67%. Ya, jadi 2/3 dari labanya itu dikasih ke investor dalam bentuk dividen, dan 33% sisanya itu dipakai lagi untuk laba ditahan untuk nantinya bisa dipakai untuk pengembangan bisnis.
Ya, jadi ini adalah total dividen yang akan dibagiin sama BBCA sebesar 250 dan dengan dividen payout ratio itu 67%. Ya. Nah, kalau kita beli saham BBCA di harga sekarang per video ini dibuat di 9.100, ya itu kita dapat total dividen yield itu di sekitaran 3,3%. Ya, jadi kalau misalnya kita dapat dividen interimnya kemarin ya, ditambah juga nanti kita terima dividen final, itu total dividen yieldnya adalah 3,3%. Dan kalau misalnya teman-teman cuma dapat dividen finalnya doang, ya misalnya kalian baru beli belakangan ini saham BBCA, itu kalian akan dapat dividen yield itu sebesar 2,7%. Ya, ini dividen yield yang kecil sebenarnya untuk BBCA, tapi memang biasanya BBCA ini saham yang bagi dividen dengan yield yang memang agak kecil. Dan untuk BBCA, menurut gua memang lebih difokuskan untuk dapat capital gain. Oke, next kita lihat dividen yield untuk saham BBRI. Nah, untuk BBRI, EPS terbarunya itu adalah sebesar 397 per lembar saham. Nah, manajemennya BBRI itu komitmen untuk bagi dividen itu dengan payout ratio di sekitaran 80-85%. Nah, katakanlah kita pakai estimasi 85%, itu artinya kita bisa dapat dividen itu sebesar 337 per lembar saham. Nah, di bulan Januari kemarin, BBRI itu udah bagi dividen sebesar 135 per lembar saham. Artinya, untuk dividen finalnya itu estimasinya adalah sekitaran 202 per lembar saham. Nah, kalau kita beli saham BBRI di harga sekarang, per video ini dibuat di harga 3.840, atau kita punya saham BBRI di average harga sekitaran segitu, kita bisa dapat potensi dividen yield itu sampai 8,8% kalau misalnya kita dapat dividen interim plus dividen final nanti, itu 8,8% total dividen yieldnya, atau kalau misalnya kita baru akan dapat dividen nanti pas dividen final, itu kita bisa dapat yield itu 5,3%. Nah, menurut gua ini dividen yield yang menarik banget dari saham BBRI. Ya, dimana yieldnya sampai 8,8%, menurut gua ini yield yang sangat bagus. Ini tinggi banget yieldnya. Ini bisa hampir setara dengan saham bank daerah, ya BJTM, BJBR, yang mana dividennya itu biasanya di antara 8-10%, di sekitaran segitu. Nah, BBRI ini bisa 8,8%, plus menurut gua untuk kedepannya dalam jangka panjang, BBRI ini masih punya potensi pertumbuhan bisnis. Jadi kita bisa dapat dividen dengan yield itu 8,8%, ya, plus juga BBRI ini masih punya potensi pertumbuhan bisnis, yang artinya dividen yieldnya untuk kedepannya itu masih bisa meningkat. Ya, kalau misalnya labanya meningkat, artinya dividen yieldnya kedepannya juga akan meningkat. Mungkin tahun ini 8,8%, tapi mungkin tahun depan bisa 9%, 9,3, 9,5, 9,8, 10%, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi seiring dengan BBRI ini kedepannya masih bertumbuh, which is menurut gue memang masih ada potensi pertumbuhan untuk jangka panjang, ya dividen yieldnya ini dari 8,8 ini masih bisa untuk terus meningkat untuk kedepannya, plus juga kalau misalnya bisnisnya bertumbuh, tentu kalian juga akan dapat capital gain. Oke, next kita ke saham BMRI. Ya, untuk saham BMRI, ya EPS terbarunya itu sebesar 597 per lembar saham. Nah, BMRI itu konsisten, dia bagi dividen itu dengan payout ratio di 60%. Nah, dengan payout ratio 60%, itu kita dapat total dividen per share-nya itu sebesar 358,2. Nah, dengan dividen yang segitu, ya kalau misalnya kita beli saham BMRI di harga sekarang di 4780, itu kita bisa dapat total dividen yield itu sebesar 7,5%. Nah, menurut gua ini dividen yield yang cukup menarik ya, yang mana ini lebih besar daripada yield obligasi yang ada di sekitaran 6-6,5%. Ya, dan juga ini lebih tinggi dari bunga dari deposito BPR yang sebesar 6,75 atau 7%. Ya, BMRI ini bisa 7,5%, menurut gua ini adalah yield yang cukup bagus, dan ini juga belum termasuk capital gain dari saham BMRI. Ya, dimana dengan saham BMRI ini dia bisa kasih dividen dengan yield 7,5%, ditambah juga bisnisnya ini menurut gua masih bisa bertumbuh untuk kedepannya. Ya, artinya itu juga berpotensi untuk kasih kita capital gain. Plus juga, kalau misalnya bisnisnya bertumbuh, labanya bertumbuh, itu artinya dividen yieldnya di masa depan juga bisa bertumbuh. Jadi kalau misalnya tahun ini kita dapat 7,5%, bisa aja tahun depan, seiring dengan dia bertumbuh, kita bisa dapat 7,7% misalnya, atau bahkan 7,8%. Nanti tahun depannya lagi, kita bisa dapat 8%, 8,2%, 8,5%, dan seterusnya. Gitu ya, jadi dividen yieldnya ini udah menarik, lebih menarik daripada obligasi, lebih menarik juga dari deposito BPR, plus juga ada potensi pertumbuhan. Dan kita ke saham blue chip yang terakhir, yaitu saham BBNI. Nah, untuk BBNI, EPS terakhir itu ada di 575 per lembar saham.
Nah, manajemennya BBNI itu mereka punya komitmen untuk naikin dividen payout rasionya. Kalau tahun lalu itu mereka bagi dividen dengan payout rasio itu 50%, tahun ini mereka mau bagi dividen dengan payout rasio itu di sekitaran 55-60%. Ya, jadi range-nya 55-60%. Nah, kita pakai aja angka 55%, dan kalau kita pakai estimasi dividen payout rasio itu 55%, artinya BBNI itu akan bagi dividen dengan dividen per share itu 316 per lembar saham. Ya, jadi dividennya segitu. Nah, kalau misalnya kita beli saham BBNI di harga sekarang di 4550, itu kita bisa dapat total dividen yield itu 7% dari saham BBNI. Nah, ini menurut gue juga dividen yield yang cukup menarik ya dari saham BBNI. Ya, dimana dividen yield-nya ini lebih tinggi daripada obligasi. Ya, yield obligasi itu sekitaran 6-6,5%, dividen yield-nya BNI itu sekitaran 7%. Ya, jadi ini dividen yield yang cukup menarik, lebih besar daripada yield obligasi, plus juga BBNI ini ke depannya gue ngelihat dia masih punya potensi pertumbuhan untuk pendapatan sama labanya. Ya, bisnisnya masih bisa berpotensi untuk terus tumbuh dalam jangka panjang. Ya, yang artinya dividen yield-nya, ya kalau tahun ini dia bagi 7% dividen yield, ya tahun depan mungkin bisa 7,2, 7,4, 7,6, dan seterusnya dia bisa bertumbuh terus seiring dengan bisnisnya bertumbuh dan labanya juga bertumbuh. Ya, jadi dividen yield-nya cukup menarik, ditambah juga masih punya potensi pertumbuhan. Dan juga dengan kalau misalnya bisnisnya itu bertumbuh, artinya dari saham BBNI kita juga bisa berpotensi untuk dapat capital gain. Oke, jadi itu dia ya, dividen yield untuk saham-saham blue chip. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari saham yang dividen yield finalnya itu yang paling gede, teman-teman bisa pertimbangin untuk beli saham BMRI atau BBNI. Ya, nah tapi kalau misalnya teman-teman lebih prefer untuk ngelihat total dividen, ya kalian lebih prefer untuk ngelihat saham yang total dividennya itu dividen yieldnya paling gede, itu kalian bisa pertimbangin untuk saham Astra atau BBRI. Ya, yang mana total dividennya itu bisa sampai 8,6-8,8%. Ya, itu dividen yield yang menurut gua menarik banget. Ya, dan untuk 3 saham yang bagi dividen interim, ya ada Astra, BBCA, sama BBRI, menurut gua ini ada keuntungannya tersendiri, di mana ketika kalian sebagai investor, kalian dapat dividen interim, ya dividen interim itu kalian bisa reinvestasi lagi ke sahamnya, supaya ketika kalian dapat dividen final, ya nominal dividen finalnya itu jadi lebih gede juga. Ya, jadi dari situlah potensi compounding interest atau compounding dividend itu bisa terjadi. Ya, nah tapi menurut gua nih overall ya, untuk kelima saham ini teman-teman ya, ini menurut gua bisa jadi salah satu kesempatan untuk kita bisa dapat 5 saham ini ya di harga yang cukup murah dan juga potensi dividennya gede, ya terutama ketika IHSG belakangan ini lagi ngalami koreksi yang cukup dalam. Ya, jadi ketika IHSG itu koreksinya lagi cukup dalam, menurut gue ini bisa jadi kesempatan untuk kita beli saham-saham perusahaan yang kinerja bisnisnya bagus, konsisten, stabil, ya dia juga jadi penguasa di industrinya, ya dan juga saham-saham ini bisa kasih kita dividen dengan dividen yield yang cukup menarik, bisa sampai 7-8%. Ya, untuk Astra, BBRI, BMRI, sama BBNI ini dividen yieldnya bisa sampai 7-8%, yang mana menurut gue itu menarik ya, bisa di atas yield obligasi sama di atas bunga deposito BPR. Ya, nah untuk BBCA ini menurut gue memang dia dividen yieldnya cukup kecil, jadi kalau teman-teman yang hold BBCA atau mau buy saham BBCA, menurut gue itu dipertimbangin untuk fokus ke capital gain. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Menurut kalian ini menarik nggak sih? Dengan saham-saham blue chip ini dia harganya turun dan bisa kasih potensi dividen yield yang menarik, menurut kalian apakah ini kesempatan untuk buy buat investasi? Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan soal saham-saham blue chip, boleh banget kalian share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi ilmu, bisa jadi insight buat gua dan buat penonton yang lain. Ya, nah disclaimer teman-teman ya, meskipun di sini gua sebut saham-saham blue chip itu bagus untuk investasi, tapi bukan berarti ini ajakan jual beli, dan ini cuman analisa dan opini gua aja. Ya, jadi keputusan itu 100% kembali ke tangan kalian masing-masing. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian suka sama video kali ini, ya jangan lupa klik like, bagiin video ini juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kalian kasih super thanks ya. Kalau misalnya kalian merasa video ini ngebantu, kalian bisa kasih super thanks buat semakin ngebantu channel Todopedia untuk semakin tumbuh. Oke teman-teman, yuk gua pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.